kabar kalian? Di video kali ini kita akan belajar untuk membuat diagram batang. Kalau kemarin kita sudah belajar mengenai membuat tabel atau menyajikan tabel, nah kali ini kita sajikan ke bentuk diagram batang. Masih di KD yang sama seperti kemarin, yaitu KD 3.5 dan juga 4.5. Langkah-langkah untuk membuat diagram batang, yang pertama kita baca datanya dengan cermat. Lalu kita olah data, setelah itu kita sajikan dalam bentuk tabel, maka nanti akan lebih mudah untuk membuat diagram batang. Kita ke langkah yang pertama. Cermati data berikut. Berikut data nomor sepatu 20 siswa kelas 4. Datanya sudah tersedia. Pertanyaannya atau perintahnya adalah sajikan dalam bentuk tabel dan diagram batang. Setelah itu kita olah datanya. Temukan beberapa informasi. Dengan cara kelompokkan dan hitunglah banyak setiap nomor sepatu pada data tersebut dari yang terkecil secara berurutan. Nah, ini Bu Sinta tampilkan datanya tadi ya. Dari data tersebut kita bisa menemukan beberapa informasi. Yang pertama, nomor sepatu 31 ada 1 siswa. Nomor sepatu 32 ada 1 siswa. Nomor sepatu 33 ada 3 siswa. Nomor sepatu 34 ada 4 siswa. Nomor sepatu 35 ada 3 siswa. Nomor sepatu 36 ada 4 siswa. Nomor sepatu 37 ada 2 siswa. Dan informasi terakhir adalah nomor sepatu 38 ada 2 siswa. Silakan kalian cek sekali lagi informasinya berdasarkan data yang ada dalam soal tadi. Kalian cermati baik-baik angkanya dan juga jumlahnya. Nah, setelah kita sudah menemukan beberapa informasi, kita sajikan ke dalam bentuk tabel. Caranya sama seperti kemarin ya. Kita pertama membuat tabelnya dulu. Nah, kita buat garisnya. Setelah itu, kita beri judul tabelnya. Tabel nomor sepatu, kolom yang pertama nanti adalah data nomor sepatu dan kolom yang kedua itu adalah data banyak siswa. Isi tabel sesuai dengan data yang sudah tadi kita olah. Nah, ini dia. Ini sudah disajikan dalam bentuk tabel. Setelah ini nanti kita akan gambar ke dalam bentuk diagram batang. Yang pertama, kita membuat garis diagramnya dulu. Kita buat seperti ini ya. Ada garis yang ke kanan dan garis yang ke atas. Yang ke kanan itu namanya garis horizontal dan yang ke atas namanya garis vertikal. Setelah itu kita mengisi garis horizontalnya. Gunakan penggaris kalian, lalu kalian beri tanda titik-titik atau garis kecil-kecil di garis horizontal. Ukurannya harus sama, gunakan penggaris kalian ya. Lalu setelah itu kita isi garis yang horizontalnya, karena tadi yang di bawah ini untuk nomor sepatu dimulai dari 31, kita tidak mungkin kan menuliskan dari angka 1 sampai 31. Makanya di awal garisnya, di dekat tepinya itu kita beri tanda zigzag. Ya, tanda zigzag itu untuk mempercepat angkanya. Jadi nanti bisa kita langsung mulai dari angka 31, 32, 33 dan seterusnya sampai 38. Lalu kita beri tanda panah di ujungnya. Nah, untuk angkanya kita beri di antara dua garis merah, dikarenakan nanti kita akan menggambar batang tinggi ke atas. Ya. Lalu setelah itu kita akan mengisi garis vertikalnya. Caranya juga sama, kita beri tanda dengan ukuran yang sama setiap garisnya, lalu kita beri angka. Kalau ini tanpa zigzag karena langsung bisa kita mulai dari angka 1. Kalau kalian memulainya tidak dari angka 1, maka kalian beri tanda zigzag.
Paham ya sampai sini? Setelah itu kita membuat diagram batangnya sesuai dengan datanya tadi. Ini Bu Sinta munculkan ya datanya di pojokan. Kita bisa mulai. Nomor sepatu 31 ada 1 siswa. Kita buat kotak. Nah, seperti ini. Kalian buat kotak, makanya tadi Bu Sinta bilang gunakan penggaris supaya lebih rapi gambarnya. Nah, untuk gambarnya kalau di sini Bu Sinta menggunakan blok warna hitam. Kalau nanti kalian sudah jadi tidak perlu diblok, tidak apa-apa. Yang penting sudah membentuk batang. 32 datanya sama, 1 siswa, sejajar dengan angka 1 ya untuk yang vertikal. Lalu nomor sepatu 33 itu ada 3 siswa. Nomor sepatu 34 ada 4 siswa. Nomor sepatu 35 ada 3 siswa. Nomor sepatu 36 ada 4 siswa. 37 ada 2 siswa dan 38 ada 2 siswa. Nah, ini dia. Apakah ini sudah jadi? Belum. Nah, yang terakhir adalah kita berikan judul untuk diagram batangnya. Diagram batang nomor sepatu siswa kelas 4. Oke anak-anak, supaya lebih jelas lagi, kalian akan melihat video secara langsung pembuatan diagram batang. Ya, kita akan mempraktekkan bagaimana cara membuat diagram batang, ya. Pertama-tama yang perlu kita siapkan yaitu alat tulis, bisa pulpen atau pensil, ya. Kemudian agar diagram kita rapi dan terukur, kita menggunakan penggaris, ya. Di sini Pak Rahmat menggunakan garis besi. Ingat, kalau kalian ada penggaris besi harus berhati-hati. Nah, tadi di dalam soal sudah disebutkan bahwa ada data nomor sepatu 20 siswa kelas 4, ya. Dari data yang acak ini kemudian kalian ubah menjadi tabel, ya. Setelah menjadi tabel, barulah kita ubah ke dalam bentuk diagram batang. Pertama-tama kita buat garis mendatar dulu, ya. Karena di sini ada berapa datanya? Ada nomor sepatu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Nah, masing-masing nomor sepatu Pak Rahmat buat 1 cm. Kita buat berarti cukup 9 cm saja, ya. Kemudian setiap 1 cm-nya kita beri tanda, ya. Diberi tanda di setiap 1 cm. Iya, kalau sudah kita buat garis tegaknya atau garis vertikal. Karena garis vertikal itu untuk menunjukkan banyaknya, ya, banyaknya siswa. Ini datanya paling banyak adalah 4, ya, maka cukup Pak Rahmat buat 4 cm atau dilebihkan sedikit, ya, boleh, ya. Kita buat garis ke atas, iya, garis ke atas. Kemudian jangan lupa kita beri tanda untuk setiap 1 cm-nya, karena Pak Rahmat buat 1 cm, ya. Kalian kalau menggunakan buku tulis tidak perlu membuat garis seperti ini tanda, karena kan di buku tulismu sudah ada garis-garisnya, atau itu juga bisa digunakan, ya. Karena Pak Rahmat menggunakan kertas yang tidak ada garisnya, karena Pak Rahmat buat garisnya sendiri. Nah, kalau sudah, di bawah ini adalah menunjukkan nomor sepatu. Nomor sepatu, ya. Kemudian yang garis tegak menunjukkan banyaknya siswa. Pak Rahmat tulis miring di sini, ya. Banyak siswa. Iya. Kemudian
Kita ke nomor sepatu yang pertama. Nomor sepatu yang pertama yaitu 31. Kemudian 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Oke, datanya 38. Kemudian di sini Pak Rahmat lupa, karena di sini tidak dimulai dari 0, maka diberi tanda zigzag ya. Oke. Kemudian banyaknya siswa, menunjukkan banyaknya siswa ya. Jumlahnya ternyata dimulai dari berapa? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Sini dibuat panah juga tidak, karena bisa diperpanjang. Kita ke nomor sepatu 31. Banyaknya siswa ada berapa anak-anak? Iya, 1. Maka kita gunakan penggaris ya. Kita ukur, tadi banyaknya berapa? 1. Iya, kita buat garis putus-putus dulu. 1 tadi panjangnya berapa? 1 cm ya. Nah, gini, 1 cm. Putus-putus. Iya. Setelah itu sini juga dipaskan 1 cm. Iya, kalau sudah diberi titik. Kemudian kita ke 32. Nomor sepatu 32. Jumlahnya ada 1 juga. Biar terlihat penggarisnya sebelah sana ya. Kita buat 1 cm. Garis putus-putus dulu. Iya. Setelah itu 33. Berapa senti tadi naiknya? Betul, kalau 3 senti. Putus-putus lagi. Kemudian 34. Ada berapa jumlahnya? 4. Buat putus-putus naik 4 cm. Kemudian 35. Ada 3. Setelah itu 35, dan 36. 4. Ada 4 siswa. Tiga puluh 37. Ada 2. Kasih titik dulu. Putus kembali. Terakhir 38. Ya, setelah kita buat garis putus-putus, kita harus membuat batangnya. Ya. 31 tadi kan sudah, baru kita buat batangnya. Garis putus-putusnya tadi yang ini kita hubungkan.
Kemudian kita tambahkan beberapa senti untuk membuat batangnya. Lalu kita tutup asnya juga. Iya. Agar bagus terlihat indah, kita arsir ya. Diarsir saja. Nah, ini 31, kemudian 32 juga. Kemudian 33. 34. 35. Nah, kalau tadi sudah buat garis putus-putus mudah, cepat dan tepat, tidak ada yang ukurannya salah. Sudah, kita buat garis penutupnya. Ya, biar bagus kita arsir. Biar bagus dan jelas batangnya ya. Kita arsir aja. Mau diwarnai juga tidak apa-apa, biar indah, biar terlihat perbedaannya. Nah, ini sudah. Lalu kita buat judulnya. Jangan lupa diberi judul diagram batang apa tadi? Nomor sepatu. Oke anak-anak, kalau kalian sudah bisa dan sudah lancar, atau kalau misalnya ada yang masih bingung, kalian boleh ulang lagi videonya ya, sampai kalian paham, lalu kalian kerjakan lembar kerja yang satu ini. Kerjakan di buku tulis matematika kalian, gunakan penggaris, ingat gunakan penggaris. Diingat-ingat langkah-langkahnya, silahkan dibuat sesuai dengan langkah-langkah yang sudah Bu Sinta jelaskan dalam video ini. Oke, nanti hasilnya silakan kalian kirimkan ke dalam Classroom. Selamat mengerjakan.